Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Balik lagi bersama gue di segmen 5 film, dan gue hari ini ada 5 film dokumenter boyband legend yang diangkat ke sebuah layar lebar. Tentu bukan hal yang mudah bagi sebuah grup musik untuk mencapai kesuksesan dan popularitas di dunia internasional. Berbagai tantangan harus mereka hadapi agar tetap solid satu sama lain hingga kesuksesan benar-benar diraih. Seperti halnya bagi grup musik yang memiliki format boyband di berbagai dunia. Kesuksesan mereka membius penonton dari atas panggung ternyata menyimpan banyak kisah di baliknya yang menarik untuk disampaikan. Kisah-kisah tersebut kemudian disampaikan melalui beberapa cara, dan salah satunya lewat film dokumenter ini. Oke, gak usah panjang lebar, buat kalian yang memang penasaran apa aja sih list film yang ada di segmen kali ini, langsung aja seperti biasa buat yang baru datang di channel ini atau juga belum subscribe, langsung aja pencet tombol merahnya dan sekalian aktifin notifikasinya biar kalian terus update seputar film-film terbaru dari Next. Berikut list 5 film dokumenter boyband legend yang diangkat ke sebuah layar lebar. Film dokumenter pertama ini datang dari K-pop yang memiliki banyak fan, bahkan di Indonesia sendiri sepertinya sangat antusias melihat K-pop yang satu ini. Film ini berjudul Break the Silence The Movie. Film Break the Silence The Movie ini menceritakan mengenai tur BTS di seluruh dunia menduduki puncak Billboard Box Score dan menandai bahwa BTS sebagai grup Korea pertama yang tampil di stadion Wembley. Tur ini berlangsung di Los Angeles, Chicago, New York, Sao Paulo, London, Paris, Osaka, Shizuoka, Riyadh, dan Seoul. Film Break the Silence ini melakukan perjalanan bersama BTS selama tur, menjelajahi setiap anggota BTS di balik layar juga sesuai dengan judulnya itu. Selain itu, di luar panggung juga diperlihatkan sisi lain dari BTS. Ketujuh anggota mulai dengan jujur menceritakan kisah pribadi yang belum pernah mereka suarakan sebelumnya di film Break the Silence ini. Serial film dokumenter keempat ini menampilkan perjalanan member selama tur, konser, dan di belakang layar di balik kegiatan mereka dalam industri musik selama ini. Kalian semua para penggemar BTS yaitu ARMY bakalan disuguhkan scene-scene indah dari idola kalian semua. Ceritanya juga berjalan dengan sangat baik di sepanjang filmnya. Dan sedikit informasi yang pasti BTS ARMY sudah tahu semua bahwa film ini merupakan film keempatnya. Film sebelumnya ada Burn the Stage The Movie 2018, Bring the Seoul The Movie 2019, BTS World Tour of Yourself in Seoul 2019, dan ketiga film itu semuanya laris diterima di seluruh masyarakat terutama Indonesia sendiri. Pokoknya gue sangat rekomendasi banget film ini dan ketiga film sebelumnya. Mungkin bisa mengobati kalian semua yang kangen dengan penampilan BTS. Film Break the Silence The Movie ini disutradarai oleh Park Jin-soo dan dibintangi oleh Kim Namjoon, Kim Seok-jin, Min Young-gi, Jang Ha-sok, Park Ji-min, Kim Tae-hyung, dan Jeon Jungkook. Film ini tayang perdana pada 10 September 2020 dan mendapat skor sebesar 8,1 di IMDb di vote dari 603 pengguna akun dengan di-rated 13+. Film kedua ini diisi dengan film dokumenter yang meliput 4 tahun perjalanan salah satu K-pop yang memulai debutnya di tahun 2016. Film ini berjudul Blackpink Light Up the Sky. Film ini menceritakan tentang segala kegiatan Blackpink mulai dari proses rekaman hingga pasang surutnya perjalanan mereka di industri musik. Perjalanan Blackpink hingga mencapai ke titik tur dunia yang tiketnya terjual habis serta penampilan bersejarah mereka di festival Coachella 2019, di mana mereka menjadi grup musik K-pop perempuan pertama yang bisa tampil di sana. Lewat film Blackpink Light Up the Sky ini kita mendengarkan curahan hati, cerita masa kecil, dan momen menuju audisi hingga proses training bersama. Semua terangkum dalam wawancara intim dengan mereka satu demi satu. Jennie lahir di Korea Selatan lalu pindah dan tinggal di Selandia Baru. Lisa juga lahir di Thailand, Rose lahir di Selandia Baru dan tinggal di Australia, dan yang terakhir ada Jisoo lahir dan tinggal di Korea Selatan. Masing-masing dari mereka memiliki background yang berbeda. Cerita proses training mereka menjadi sorotan dari film ini sendiri. Proses tersebutlah yang membentuk kesuksesan mereka hingga menjadi bintang. Cerita perjuangan mereka ini begitu emosional, belum lagi saat Lisa berkunjung ke Thailand setelah debut dan merasa baru menjadi role model. Film ini juga melihatkan bagaimana 4 gadis ini bisa menjadi kompak. Dalam training ada puluhan gadis dan sulit menggabungkannya dalam sebuah grup. Berbeda dengan Jennie, Lisa, Rose, dan Jisoo. Mereka bekerja sama dan memberikan peran masing-masing. Pokoknya bakalan banyak informasi mengenai perjalanan mereka dan lain-lain. Jadi langsung aja tonton full filmnya. Film Blackpink Light Up the Sky ini disutradarai oleh Carolina Xu dan dibintangi oleh Lisa, Rose, Jisoo, dan Jennie.
Film ini tayang perdana pada 14 Oktober 2020 dan mendapat skor sebesar 7,5 di IMDb di vote dari 5.300 pengguna akun dengan di rated 13+. Film dokumenter boyband ketiga ini diisi dengan boyband asal Inggris yang menurut gua sangat sukses pada zamannya dan lagu-lagunya juga sangat populer. Film ini berjudul One Direction, This Is Us. Film ini berkisah tentang bagaimana persiapan mereka menjelang perjalanan konser ke dunia selama 10 bulan lamanya. Sebelum itu, awal pertemuan dan terbentuknya grup ini di ajang pencarian bakat di Inggris yaitu X Factor pun akan diperlihatkan di film ini. Kota demi kota, negara demi negara mereka singgahi satu persatu. Ada London, Antwerpen, Amsterdam, Oslo, Stockholm, Meksiko, Tokyo, dan masih banyak yang lainnya. Bagaimana mereka berlatih pra pertunjukan, cek sound, persiapan lainnya akan lengkap disajikan dalam One Direction, This Is Us. Satu hal yang pasti, para penggemar One Direction jelas akan begitu menggilai One Direction, This Is Us ini. Film ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi para penggemar untuk menyaksikan penampilan panggung kelompok vokal tersebut dalam menyajikan lagu-lagu populer mereka seperti What Makes You Beautiful, One Thing, dan yang lainnya. Namun juga sekaligus memberikan akses yang luas untuk melihat bagaimana perjalanan One Direction selama melakukan tur konser keliling dunia mereka. Tingkah pola mereka di belakang panggung sampai bagaimana masing-masing personil tetap tampil begitu membumi bagi para penggemar serta orang-orang terdekat mereka, meskipun ketenaran kini telah menjadi bagian hidup mereka sendiri. Untuk filmnya sendiri, sang sutradara mampu menggarap tata penceritaan One Direction This Is Us ini dengan cukup baik. Sang sutradara dapat membangun potongan-potongan kisah serta perjalanan karir masing-masing personil One Direction secara apik dan membuatnya menjadi sebuah catatan kehidupan yang menarik untuk diikuti. Dan ada keunggulan terbesar dari One Direction This Is Us yaitu terletak pada kualitas tata produksinya. Film One Direction This Is Us ini disutradarai oleh Morgan Spurlock dan dibintangi oleh Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson, Liam Payne, Zayn Malik, dan Simon Cowell. Film ini tayang perdana pada 29 Agustus 2013 dan mendapat skor sebesar 4,3 di IMDb di vote lebih dari 24.000 pengguna akun dengan di rated PG. Film keempat ini diisi dengan film yang berasal dari boyband yang sempat absen dan sekarang comeback dalam film dokumenter, dan juga kabarnya proyek film dokumenter ini akan menampilkan footage bubarnya band tersebut. Film ini berjudul Westlife. Film ini berkisah tentang Sean Villan, Mark Feily, Kian Egan, dan Nicky Byrne. Westlife yang besar di era akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an ini memberikan performa yang menawan dengan panggung megah, tata cahaya meriah, visual backdrop yang cantik, dan membawakan lagu-lagu hits mereka disertai beberapa lagu cover penyanyi atau band yang lainnya. Perjalanan mereka dari awal sampai sukses bakalan ditayangkan di film ini. Dibuka dengan rangkaian konser dengan lagu Hello My Love yang memiliki irama yang menghentak. Itu menjadi pilihan yang sangat tepat karena judul tersebut bukanlah hits yang mendunia, namun masih catchy untuk dinikmati dan dikorbankan sebagai lagu pembuka yang lazimnya dipakai untuk mencari komposisi audio setting yang sesuai dengan konser suasananya. Selain kalian bakalan mendengar lagu-lagu hits dari Westlife, film dokumenter ini juga menyisipkan momen-momen saat para member bercerita mengenai sejarah berdirinya Westlife ini. Cerita momen kemasan mereka, keluarga mereka, dan Mark yang sedang menunggu kelahiran putrinya itu. Pokoknya bakalan banyak kejutan yang akan diberikan oleh salah satu boyband legend ini. Film Westlife ini disutradarai oleh Richard Valentine dan dibintangi oleh Sean Villan, Marcus Feely, Kian Egan, dan Nicky Byrne. Film ini tayang perdana pada 7 Juni 2019 dengan di rated PG. Nah, mungkin di list yang terakhir ini gue masukin film yang berbeda dari keempat film sebelumnya. Film ini merupakan mengangkat band favorit gue sendiri. Film ini berjudul The Beatles 8 Days a Week, The Touring Years. Film ini menceritakan tentang karir The Beatles dengan gamblang selama bertahun-tahun tur mereka di tahun 1962 sampai 1966. Mulai dari penampilan mereka di Cavern Club di Liverpool hingga konser terakhir mereka di San Francisco pada tahun 1966.
Nah, memang gak ada yang baru dari film ini, tapi usaha sang sutradara merangkai ratusan footage The Beatles menjadi satu alur cerita yang sangat bagus. Bukan hanya itu, dokumenter ini juga berhasil menyatukan kita sebagai manusia. Gua, kalian, John, Paul, George, Ringo, serta seluruh fan dari The Beatles ini. Meski kita semua berbeda negara dan zaman, ternyata semua manusia memiliki karakteristik yang sama. Semua orang pernah mengalami masalah dalam persahabatan dan karir. Layaknya lagu I Am The Walrus, I am me, as you are he, as you are me, and we are all together. Selain filmnya bisa membuat kalian mengagumi pesona pemerannya, kemampuan musikalitas, hingga kesederhanaan The Beatles, film ini juga membuat kalian benar-benar menghargai keputusan mereka dengan tidak melakukan konser lagi. Walaupun mereka baru sampai di setengah karir mereka. Gue pikir awalnya kok agak egois ya, dan terlihat menurut gue membuang kesempatan untuk terus jadi sorotan. Nah, mengingat fanbase yang kemungkinan besar kangen untuk bisa melihat mereka manggung lagi, namun secara perlahan filmnya bisa menjelaskan dengan sangat baik mengapa keputusan yang diambil The Beatles mungkin adalah yang terbaik. Ternyata popularitaslah yang egois terhadap mereka. Ketenaran telah membuat letih. The Beatles merasa esensi bermusik mereka telah hilang di tengah keramaian penggemar. Ketika di depan panggung, penonton hanya melihat dan berteriak. Mereka nggak lagi mendengarkan. Pokoknya film ini sangat memberikan poin-poin penting di dalamnya. Film The Beatles A Day Away The Touring Years ini disutradarai oleh Ron Howard dan dibenahi oleh Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon, George Harrison, Larry Kane, Whoopi Goldberg, Elvis Costello, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 7 Juni 2019 dan mendapat skor sebesar 7,8 di IMDb di vote lebih dari 12.000 pengguna akun dengan rated PG-13. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film tentang boyband legend yang kerap diangkat ke layar lebar mengenai berbagai lika-liku perjuangannya. Buat kalian yang mau menambahkan list film seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan yang terpenting, subscribe terus channel ini, like video ini jika kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kali ini kurang menarik. Lalu share video ini, gue Are, see you in the next film.